Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam teman-teman pencinta lingkungan, penggiat lingkungan. Jumpa lagi di channel YouTube Pensosmas Tanjung Uban tentang membahas mengelola sampah organik dan sampah anorganik. Jadi pada malam hari ini kita membahas tentang pengolahan sampah organik dengan alat yang sudah dimodifikasi, mengikuti penelitian, mengikuti perkembangan ilmu. Jadi untuk memudahkan dan untuk lebih mengikuti perkembangan zaman, jadi kami membuat alat yang bisa disebut komposter atau komet, komposter ember tumpuk. Itu pengolahan sampah organik dari limbah dapur atau perkarangan rumah yang asalnya dari sampah-sampah organik ya, seperti daun-daun kering atau sisa-sisa dari pengolahan makanan, pengolahan dapur, sisa-sisa dari kulit buah ataupun buah-buahan atau nasi, ataupun seperti rumput-rumput kering atau seperti sekam, kayu, ranting ya, itu termasuk sampah organik yang bisa dijadikan kompos. Yang bisa dijadikan kompos itu sampah organik ya. Sampah anorganik itu sampah yang kita pilah dari lingkungan tempat tinggal kita, itu nantinya bisa dijadikan sebuah tabungan yang namanya tabungan bank sampah, sampah anorganik. Jadi yang bisa dijadikan kompos itu sampah organik ya. Keuntungan mengolah sampah organik itu paling tidak kita bisa menyelamatkan dan juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di tempat-tempat tong sampah dengan mengolah sampah organik. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita angkat kopinya dulu. Baik, kita mulai lagi untuk berbincang-bincang hangat, sharing-sharing tentang pengolahan sampah organik. Kenapa di sini kami mengajak teman-teman semua penggiat lingkungan untuk mengolah sampah organik. Paling tidak sampah organik itu sampah yang banyak dihasilkan dalam setiap rumah tangga ya. Contohnya dalam satu kepala keluarga itu bisa menghasilkan sampah organik itu kurang lebih dalam satu hari. Kita ambil contoh ya, sampah organik dan sampah anorganik itu 1 kilo satu hari misalkan. Kita ambil hitungan yang enak lah rata-rata ya. Itu dalam 1 kilo 7 onnya itu sampah organik dari lingkungan dapur ya, limbah dapur. Itu kurang lebih misalkan 7 on. Sampah anorganik ya, sampah yang tidak bisa diolah jadi kompos, itu kurang lebih sisanya 3 on ya. Baik itu botol, plastik ya, seperti kaleng, itu sampah anorganik ya. Sampah organik itu kenapa kita bilang dalam satu hari lebih banyak, setiap rumah tangga itu menghasilkan sampah organik. Kenapa? Di situ ada limbah dapur, di situ ada debu-debu, di situ ada seperti pengolahan dari dapur tuh mungkin sayur-sayuran, buah-buahan, daun-daun kering ya, ranting, itu sampah organik. Sampah organik yang kita olah melalui komposter itu kita bentuk, kita modifikasi jadi dari ember
tumpuk, itu namanya yang kami berikan nama Comet, komposter ember tumpuk. Ya, dari komposter ember tumpuk Comet ini bisa menghasilkan POC, pupuk organik cair. Ya, dari proses pengomposan dari sampah yang tadi kita bilang sampah organik itu sisa dari limbah dapur seperti potong-potongan sayur-sayuran, juga dari buah-buahan, kulit telur, dari ranting-ranting kayu atau kertas atau nasi, itu kita bisa olah menjadi sampah, menjadi kompos. Sampah organik bisa kita olah menjadi kompos ya. Jadi sebelum kita mengomposkan sampah organik, alangkah baiknya sampah organik itu dirajang-rajang atau diracik-racik, dijadikan lebih kecil lagi dia punya apanya. Bentuk yang tadinya mungkin daun-daunnya besar, ada dahan-dahan yang besar, ya kan, kita kecil, kita potong-potong atau kita rajang-rajang pakai pisau atau pakai gunting ya. Jadi semakin kecil sampah organik itu kita masukkan dalam komposter ember tumpuk Comet tadi, berarti semakin mudah terurai oleh mikroba atau bakteri penghancur. Bakteri penghancur tuh lebih mudah menghancurkannya kalau kita bantu merajang dan meraciknya lebih kecil. Jadi kurang lebih ya, kalau sudah dipotong-potong itu kurang lebih 7-8 minggu udah jadi kompos ya. Jadi untuk membuat pengomposan itu sampah kita pilah dulu, sampah organik kita pilah dulu. Pilah itu baru dalam arti kata jangan sampai masuk dalam komposter itu. Komposter yang kita buat alatnya di video saya sudah cantumkan Comet, komposter ember tumpuk yang akan menghasilkan pupuk organik cair juga, POC. Kita mengambil contoh ini analisa sampah yang kesadaran kita semuanya, tanggung jawab kita semuanya masalah sampah ini. Dalam satu hari itu tadi kita sudah pilah, kita jadikan sampah organik sebuah kompos ya. Sampah anorganiknya kita masukkan ke bank sampah ataupun kita gunakan kembali sampah-sampah anorganik itu menjadi tempat-tempat seperti kerajinan tangan. Jadi yang kita buang dalam satu hari tinggal 1 on ya, 1 on 100 kepala keluarga. Dalam 100 kepala keluarga tinggallah jadinya 10 kilo dalam satu RT ya. Dalam satu RT 10 kilo. Kenapa bisa jadi 10 kilo? Ya kan? Padahal saat tadinya yang tidak kita olah dalam satu kepala keluarga 1 kilo. Tapi dengan kesadaran kita semua memilah sampah, yang tadinya kita buang sampah organik dan anorganiknya ke tong sampah, ini kita pilah sudah, kita jadikan kompos ya kan. Yang sampah organik kita jadikan kompos 7 on dalam satu hari di kepala keluarga. Yang sampah anorganiknya 3 on kita pilah tinggal 1 on, itulah yang kita buang ke tong sampah. 1 on 1 kepala keluarga. Dalam satu RT 100 kepala keluarga tinggallah jadinya 10 kilo. Kalau dalam satu kelurahan ya ada 12 RT, dalam satu RW ada 4 RT. 4 RT aja lah ya dalam satu RW, kita hitung dulu. Dalam satu RW ya, tadi dalam satu RT tinggal 10 kilo dalam satu hari. Dalam satu RW jadi 10 kali 4, 40 kilo aja yang kita buang ke tong sampah ya. Memang benar-benar sudah tidak bisa dimanfaatkan ya, seperti mungkin kantong-kantong plastik, label-label botol yang nggak bisa dipilah lagi. Kalau memang bisa dipilah lagi, jadi nggak ada lagi hitungan 1 on, 0,00-nya on baru kita buang. Berarti kan makin mengecil nih kalau kita memilah sampah kan, otomatis masyarakat umum sudah membantu solusi masalah tentang sampah. Masyarakat umum sudah mempunyai kesadaran tentang manfaatnya memilah sampah, baik sampah organik dan sampah anorganik. Oke, jadi tadi gambarannya tiap hari bisa masukkan sampah yang berwarna hijau, limbah dari dapur tadi, sisa nasi masukkan. Ya mau teman-teman yang pakai
udara atau yang tidak pakai udara. Yang pakai udara itu namanya komposter aerob, yang tidak pakai udara itu anaerob ya. Perbedaannya yang pakai udara itu tutup komposternya, ada lubang-lubangnya. Yang tidak pakai udara tutup komposternya, tidak ada lubang-lubang. Itu namanya komposter ember tumpuk anaerob, yang tidak pakai udara. Yang pakai udara aerob. Jadi tinggal tergantung teman-teman mau yang pakai udara atau yang tidak pakai udara ya. Mau pakai udara aerob, yang tidak pakai udara anaerob. Di situ bisa dibandingkan ya. Jadi tadi kita kembali analisa kenapa harus mengelola sampah organik yang ada di lingkungan tempat tinggal kita dan limbah dapur. Tadi saya bilang kalau dalam satu kepala keluarga aja menghasilkan sampah organik itu 7 on, anorganik itu 3 on. Setelah kita analisa 7 on kita olah menjadi kompos sampah organik sisa limbah dapur ya. 3 on kita masukkan ke dalam bank sampah, sisanya yang sudah kita pilah yang dari anorganik yang tidak laku menjadi 1 on. Taruhlah 1 on ya. Dalam satu kepala keluarga sampah yang tidak berguna itu 1 on. Kalau dalam satu RT itu ada kurang lebih 100 kepala keluarga, kalau tidak kita pilah, berarti kurang lebih dalam satu hari sampah anorganik dan sampah organik itu kurang lebih 100 kilo dalam satu RT. Ya, dalam satu RT kita ambil perbandingan analisa 100 kepala keluarga. Dalam satu kepala keluarga itu menghasilkan sampah baik anorganik dan organik 1 kilo dalam satu hari. Kita pilah lagi ya, kita pilah dan kita pilih yang 7 on itu masuk ke dalam pengomposan, yang 2 on kita masukkan ke dalam bank sampah, kita pilah dan kita beda-bedakan dia punya kantong dan karungnya nih, baik botol, kertas. Tinggallah 1 on yang tidak bisa dimasukkan ke bank sampah dan tidak bisa dikompos ya, karena sampah organik yang bisa kita jadikan kompos ya 1 on. Kalau kita hitung dalam satu RW, misalkan dalam satu RW itu ada kurang lebih 4 RT. Perbandingan kita analisa. Kenapa kami terus mengajak untuk teman-teman Bapak Ibu untuk memilah sampah? Itu dia tadi, kita analisa dulu, mengambil perbandingan dulu, agar teman-teman Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku bisa tergerak untuk memilah sampah dan mengompos sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah yang dijadikan bank sampah, dimasukkan ke bank sampah. Sampah organik itulah sampah yang kita jadikan kompos untuk media tanaman, untuk juga menyuburkan perkarangan rumah kita. Kenapa menyuburkan perkarangan rumah kita? Paling tidak dengan pengomposan itu, yang tadinya tanah di tempat media tanaman itu keras, dengan kita berikan kompos yang kita olah, sampah itu menjadi gembur dan bakteri-bakteri mikroba yang ada di tanaman kita itu kembali mendekat dan menyuburkan tanah, menggemburkan tanah tidak keras jadinya kan. Di situ untuk menyerap air juga ya, dengan tanah yang gembur. Itulah kami menganalisa kenapa kami terus mengajak agar ada solusi dalam penanganan sampah. Tadi kita sudah ngambil yang 1 RW, 1 RT sudah kita ambil, 1 kepala keluarga kita sudah ambil. Sekarang 1 kelurahan. 1 kelurahan itu tadi ada 3 RW. 3 RW itu ada 12 RT. Kita ambil pukul rata-rata yang mudah dihitung. Dalam 1 RW ada 4 RT. Kalau dalam 3 RW itu berarti kita hitung mudah rata aja 12 ya, 3 kali 4, 3 RW dengan 4 RT, 12 RT. Dalam satu kelurahan ada 12 RT ya, 12 RT. Dalam satu RT itu kurang lebih menghasilkan sampah yang tidak diolah 100 kilo. Kalau 12 RT dalam satu kelurahan tidak kita memilah sampah, otomatis 1,2 ton sampah yang tidak dipilah, sampah yang tidak dimanfaatkan. Kan sungguh sangat-sangat tragis nih. Bisa terjadi tumpukan sampah yang memang jadi masalah
karena semua sampah tidak kita olah, baik itu sampah organiknya, sampah anorganiknya, semua kita buang ke tempat pembuangan sampah sementara. Seperti yang kita bisa lihat itu tumpukan sampah di bak ambrol itu dengan tidak memilahnya kita sampah, jadi tumpukan itu memang benar-benar jadi masalah kalau kita semua warga memang tidak mau peduli dengan masalah sampahnya masing-masing ya. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain dan tidak boleh juga menyalahkan pemerintah. Masalah sampah ini masalah kita bersama. Kenapa? Karena sampah itu dihasilkan dari setiap rumah, dari setiap kepala rumah tangga. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah dan kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Sampah ini tanggung jawab kita bersama ya. Setelah sampah ini kita menjadikan sebuah tanggung jawab bersama, paling tidak di situ akan menemukan sebuah solusi dan di situ akan menemukan sebuah angka dan di situ akan menemukan sebuah manfaat dari mengolah sampah. Sampah organik kita olah menjadi kompos, sampah anorganik kita olah dijadikan tabungan bank sampah ataupun kita pilah, bisa kita manfaatkan seperti untuk dijadikan kerajinan atau bisa digunakan kembali untuk tempat-tempat yang kita anggap bermanfaat lah. Jadi kami berharap di sini sebagai Pensosmas, penyuluh sosial masyarakat, dan juga sebagai pengolah bank sampah, marilah sahabat-sahabatku, teman-temanku, bapak ibu semuanya, mari kita bijak memilah sampah dari sekarang agar jangan sampai tumpukan sampah itu menjadi masalah yang tidak bisa ditangani. Disinilah kami sebagai penggiat lingkungan, sebagai pengolah bank sampah Pensosmas, dan di sini kami sebagai penyuluh sosial masyarakat Pensosmas Kelurahan Tanyuban Kota beserta teman-teman kami yang bergabung di bank sampah Pensosmas mengajak teman-teman, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua untuk memilah sampah dari perkarangan rumah kita. Yang tadi kami kasih gambaran analisa dan percontohan. Dalam satu RW itu ada 4 RT, dalam satu RT itu ada 100 kepala keluarga, berarti dalam satu RW ada 4 RT, berarti 400 kepala keluarga. Dalam satu kepala keluarga itu menghasilkan sampah organiknya 7 on, sampah anorganiknya 3 on, berarti satu hari menghasilkan, kita mengambilkan percontohan 1 kilo sampah organik dan sampah anorganik. Kita buang semua, berarti 400 kilo kita buang ke tong sampah, tempat pembuangan air yang nantinya diangkut mobil sampah ke pembuangan yang lebih besar lagi. Berarti satu RT itu satu RT 100 kilo, 4 RT dalam satu RW 400 kilo. Kita belum mengambil lagi satu kelurahan, itu baru percontohan satu RW. Kalau dalam satu kelurahan itu contohnya misalkan ada 3 RW, berarti dalam 3 RW ada kurang lebih 12 RT. Karena tadi kita ambil contoh dalam satu RW itu ada 4 RT ya. Jadi dalam satu kelurahan ada 12 RT. Dalam 12 RT itu masing-masing RT-nya kita ambil pukul rata, hitungan yang mudah aja untuk memberikan motivasi, untuk memberikan pandangan, wawasan, gambaran bahwasanya di sini marilah kita sama-sama menyelamatkan lingkungan tempat tinggal kita, menyelamatkan lingkungan RT RW dan lingkungan kelurahan tempat tinggal kita untuk bijak memilah sampah. Gunanya disinilah kita sama-sama memberikan solusi, dan dari sinilah kita sama-sama membuat dan memandang sampah itu sebuah hal yang tidak jadi masalah, tapi sampah itu membuat kita mendapatkan penghasilan tambahan apabila kita olahnya dengan baik. Itu dia fungsi dan manfaat memilah sampah ya. Sampah organik itu tadi kita pilah sudah, dalam satu RT tinggal jadinya 10 kilo, dalam satu RW tinggal jadinya 40 kilo. Dari mana angkanya kok 40 kilo? Karena dalam satu RW itu ada 4 RT, dalam satu RT tadi kita hitung 10 kilo, dalam satu RW berarti 4 kali 10 ya, 4 RT dikali 10 kilo. 10 kilo dari mana angkanya? Dalam satu RT itu semua sudah dipilah sampahnya organik dan anorganik. Jadilah satu RW itu cuma 40 kilo yang kita buang ke tong sampah ya. Dalam satu kelurahan itu ada 12 RT ya. 12 kali 10 kilo. Dari mana angkanya 12?
angka 12 itu kita ambil perbandingan analisa. Dalam satu kelurahan ada 12 RT. Dalam satu RT menghasilkan sampah yang tidak dipilah 10 kilo satu hari dari 100 kepala keluarga. Dari satu kelurahan kurang lebih 1.200 kepala keluarga, ya. Itu satu kelurahan, satu RT-nya 100 kepala keluarga, satu RW-nya 400 kepala keluarga. Kalau 12 kepala keluarga, 12 RT, berarti kan tinggal 1.200, berarti 1.200 kepala keluarga. 1.200 kepala keluarga sudah kita pilah tadi ya. Kita hitung lagi tentang RT-RT-nya. Dalam satu RT itu 10 kilo. Oke, tadi kita sudah punya gambaran dan bayangan. Dalam satu kelurahan ada 12 RT, ya. Ada 3 RW, dan satu kelurahan itu menghasilkan sampah 1,2 ton satu hari yang tidak dipilah. Tapi setelah kita mau memilah, dalam satu RT tadi saya sudah mengambil gambaran. Dalam satu kepala keluarga saya sudah memberikan percontohan, ya. Kita pilah, kita analisa, kita perbandingkan. Kalau sampah sudah dipilah dalam satu kepala keluarga, tadi kita ambil contoh analisa, satu hari 1 kilo setiap kepala keluarga menghasilkan sampah. Yang 7 on sampah organik, yang 3 on sampah anorganik. Yang 7 on kita masukkan dalam pengomposan karena sampah organik. Yang 3 on kita pilah lagi, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak bisa didaur ulang. Sisalah 2 on masuk ke dalam bank sampah yang kita pilah, nantinya akan kita tabung ke bank sampah. Yang 1 on inilah yang tidak bisa didaur ulang ataupun tidak ditampung oleh bank sampah. Sudah kita pilah, berarti dalam satu kepala keluarga tinggal 1 on yang sudah ibaratnya tidak, sampah tidak berguna, yang tidak bisa dikompos, yang tidak bisa dimasukin bank sampah. Dalam satu RT itu ada 100 kepala keluarga. Jadi 1 on dikali 100, 1 on dikali 100 ya kurang lebih, berarti tinggal 10 kilo dalam satu RT sampah yang tidak berguna karena setelah kita pilah. Kalau yang belum kita pilah tadi baik organik dan anorganik, ya, 1 kilo kepala keluarga, 1 RT 100 orang, 100 kepala keluarga, otomatis sudah satu hari 100 kilo, baik itu sampah organik, baik itu sampah anorganik. 70 kilo sampah organik yang harusnya bisa dijadikan kompos, 30 kilo sampah anorganik yang harusnya bisa dijadikan dimanfaatkan untuk mendapatkan nilai yang ekonomis, ya, dimasukkan ke bank sampah. Tapilah akhirnya tinggal satu on dalam satu kepala keluarga. Kalau ada 100 kepala keluarga di dalam satu RT, berarti sekitar kurang lebih 10 kilo dalam satu hari. Kita kurangin berapa? 90 kilo kita mengurangi, karena dengan kita mau bergerak dan mau punya keinginan menyelamatkan lingkungan tempat tinggal kita dan memberikan solusi tentang masalah sampah, kurang lebih 90 kilo kita bisa memanfaatkan sampah jadi hal yang berguna, ya. Itu dalam satu RT. Jadi kami harapkan untuk Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat-sahabatku, marilah kita mengelola sampah dan memilah sampah. Ya, tadi perbandingannya 7:3, ya, 70 banding 30. 70-nya sampah organik, 30-nya sampah anorganik dalam setiap kepala rumah tangga atau dalam setiap keluarga, ya. Dalam satu rumah itu kurang lebih tadi yang kita perhitungkan 1 kilo, 7 onnya itu sampah organik, 3 onnya itu sampah anorganik. Jadi kalau kita pilah aja sampah organiknya itu menjadi kompos, kita olah menjadi kompos, otomatis tinggal 3 on. 3 onnya sampah anorganik. Kalau kita pilah lagi, masukkan ke dalam bank sampah yang 3 on, ya, seperti botol, kertas, karton, kardus, ya kan, kaleng. Berarti kan tinggal ada seperti label-labelnya, kertas, mungkin seperti
gelas-gelas plastik yang kondisinya tidak plastik, tidak ember, jadi dia plastik mika, itulah yang tidak bisa diolah, didaur ulang. Untuk saat ini di Bank Sampah Pensosmas belum ada penampungan yang mau menampung tentang plastik mika. Jadi itulah yang nantinya kita buang ke tong sampah. Berarti otomatis sampah itu kurang lebih yang anorganik tadi yang kita contohkan dan kita misalkan itu 3 on, berarti tinggal kurang lebih nggak sampai 1 on itu yang kita buang dalam satu hari ke tong sampah. Udah hilang ya. Satu kepala keluarga itu satu hari 1 kilo, yang 7 on kita olah menjadi kompos, yang 3 on anggaplah kita kurangin 2,8 ya, itu kita jadikan masuk ke dalam bank sampah yang nantinya akan didaur ulang. Tinggal 0,2 onnya lagi ya, 0 komanya lagi yang kita buang ke tong sampah ya. Jadi sangat-sangat minim manfaat mengolah sampah organik dan sampah anorganik, memilahnya. Itulah tadi mengantisipasi penumpukan sampah ya kan, memberikan solusi tentang sampah ya. Memanfaatkan sampah menjadi sebuah nilai yang ekonomis pendapatan ya. Kita sudah menganalisa dari tadi ya, sudah panjang lebar kita bahas satu kelurahan. Nanti teman-teman bisa memikirkan kalau satu kecamatan. Saya memberikan analisa yang simpel dan memberikan gambaran contoh satu kelurahan aja. Satu kelurahan tuh rupanya sebulan cuma 3 ton sampah yang sudah dipilah ya, 3 ton. Lori itu biasanya mengangkat sampah itu bisa mengangkat sampah 4 ton atau 5 ton ataupun 3 ton lah kita ambil. Jadi dalam satu bulan lori itu hanya mengangkat 1 ton sampah yang sudah dipilah dalam satu kelurahan, ya kan? Nampak perbandingannya. Jadi kita kembali ke laptop tentang sampah organik, tentang pengelolaan sampah organik oleh grup Bank Sampah Pensosmas dengan alat Komet komposter ember tumpuk yang akan menghasilkan pupuk organik cair yang kami namakan POC. Pupuk organik cair itu bisa dihasilkan dengan pengolahan sampah organik kurang lebih seminggu atau 2 minggu. Jadi kita buat Komet itu di bawahnya ada keran. Kita buat ember tumpuk 2, itu namanya Komet. Ember tumpuk yang paling bawah itu ada kerannya, ember tumpuk yang atas itulah tempat sampah organiknya ya. Tadi kita sudah sampaikan tentang langkah-langkah sampah, gimana cara pengelolaan sampah. Yang pertama, pilih sampah. Kita menganalisa kembali untuk pengelolaan sampah organik. Pilih sampah organiknya, pisahkan sampah anorganiknya dari sampah dapur yang ada di lingkungan dapur kita yang sisa-sisa makanan. Sampah anorganiknya pilah. Jadi sampah organiknya sudah kita masukkan dalam ember, baru kita rajang-rajang, racik-racik, dimasukkan ke dalam ember yang sudah kita bentuk menjadi Komet komposter ember tumpuk. Baru kita, tadi saya sampaikan, masukkan sampah yang berwarna hijau itu untuk menghilangkan bau. Masukkan sampah yang berwarna coklat, bisa dari daun kering, serbuk gergaji, atau dari tanah ya. Kalaupun tidak ada E4, teman-teman bisa menggunakan air cucian beras ataupun dari air gula merah yang diaduk, baru disiram dengan air mineral dicampur. Jadi perbandingannya kalau tadi kurang lebih 0, berapa liter, misalkan 0,5 liter ataupun 0,2 liter, dibandingkan itu dengan campuran. Mohon bantuannya teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan sahabat-sahabatku. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar di channel YouTube kami, channel YouTube Pensosmas Tanjung Uban, agar teman-teman terus bisa mendapatkan informasi dan notifikasi kami yang terbaru. Komet komposter ember tumpuk ya, ini alat untuk pengolahan sampah organik. Nah, yang ini Komet dengan
memakai udara, namanya aerob ya. Itu lubang-lubang kita buat agar nantinya sampah organik yang diolah untuk menjadi kompos, air lindinya turun di keran. Setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu, air lindinya akan kita bisa dapat hasilnya. Ini yang memakai lubang komposter ember tumpuk aerob. Itu keran dikasih untuk POC, pupuk organik cair dari air lindi. Nah, yang ini komen yang tidak pakai udara, anaerob, tutupnya tidak kita kasih lubang, tetap sama, dibuat lubang dasarnya. Yang ini sama fungsinya untuk kerannya untuk mengambil air lindi dari proses pengomposan dari komposter anaerob dan aerob. Ini kita siapkan untuk pengolahan sampah organik yang memakai lubang aerob, komposter ember tumpuk aerob yang tidak memakai lubang anaerob. Jadi komposter ember tumpuk anaerob. Jadi kita buat 2 pasang, 1 pasang komposter ember tumpuk aerob dan 1 pasang komposter ember tumpuk anaerob. Jadi kita buat 2 pasang, ada 4 komposter untuk persiapan pengolahan sampah organik dan nantinya bisa menghasilkan POC, pupuk organik cair. Oke, jadi itu dia tadi, siapkan alatnya semuanya. Sampah organiknya diracik-racik kecil-kecil. Apa kegunaannya diracik-racik kecil? Agar lebih mudah hancur, agar mudah prosesnya itu cepat. Jadi kalau sudah diracik-racik dan dipotong-potong kecil-kecil, itu akan mudah prosesnya. Kurang lebih 1 atau 2 bulan itu sudah bisa jadi kompos. Teman-teman sudah bisa memanfaatkan sampah organik sebagai media tanaman ya. Di sini kami mengajak membuat komposter ember tumpuk agar teman-teman juga bisa menikmati hasil dari pupuk organik cair ya. Oke, di situ sampah organik itu yang bisa dijadikan kompos. Sampah anorganik itu yang bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan dan bisa bermanfaat untuk tambahan nilai ekonomis. Kenapa? Karena sampah anorganik itu bisa didaur ulang dan dimasukkan ke dalam bank sampah. Itu dia ya. Sampah anorganik itu tidak berbau. Yang berbau itu sampah anorganik. Kenapa? Ya, sampah itu bau. Kalau sampah organik dijadikan satu dengan sampah anorganik, otomatis sampah itu jadinya berbau. Jadi kalau untuk memilah sampah organiknya jangan dijadikan satu sama sampah anorganik, biar sampah anorganiknya tidak bau ya teman-temannya. Jadi di sini jumpa lagi kita di pembahasan berikutnya. Salam hangat, salam sejahtera, semangat selalu dalam menghadapi setiap permasalahan, baik itu masalah sampah dan baik itu permasalahan tentang lingkungan tempat tinggal kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi.